Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Selamat datang kembali dalam video pembelajaran kali ini bersama saya Mariam. Masih ingat dengan aspek perkembangan diri individu yang sudah dibahas sebelumnya? Di sini ada 8 komponen. Namun pada pembahasan kali ini kita akan membahas tentang perkembangan dari aspek emosi. Pembahasan kita di sini ada 6 poin. Yang pertama, pengertian emosi. Yang kedua, tentang bentuk-bentuk emosi. Yang ketiga adalah tentang hubungan antara emosi dan perilaku atau tingkah laku. Kemudian ada faktor yang mempengaruhi perkembangan emosi, perbedaan individu yang terkait dengan perkembangan emosi, dan upaya untuk mengembangkan emosi dan implementasinya dalam pendidikan. Yang pertama kita kaji adalah pengertian emosi. Emosi merujuk pada suatu perasaan dan pikiran-pikiran yang khas, suatu keadaan biologis dan psikologis, dan serangkaian kecenderungan untuk bertindak. Jadi perasaan yang dikendalikan oleh pikiran-pikiran yang khas sehingga ada kecenderungan untuk bertindak. Di sini menurut Daniel Goleman ya. Kemudian emosi di sini berbeda dengan perasaan. Karena perasaan adalah pengalaman yang disadari, yang diaktifkan baik oleh perangsang eksternal maupun oleh bermacam-macam keadaan jasmania. Sehingga dengan demikian emosi adalah suatu respon terhadap suatu perangsang yang menyebabkan perubahan fisiologis yang disertai dengan perasaan yang kuat dan biasanya mengandung kemungkinan untuk meluap atau untuk meletup seperti itu. Itu pengertian dari emosi. Ada suatu perasaan yang disebabkan oleh pengalaman yang dirangsang oleh sesuatu baik itu internal maupun eksternal sehingga berpotensi untuk bertindak atau meluap seperti itu. Kemudian kita kembali ke bentuk-bentuk emosi. Di sini bentuk-bentuk emosi ada beberapa poin, yaitu amarah, kesedihan, rasa takut, kemudian kenikmatan, kemudian cinta, terkejut, jengkel, dan malu. Kita bahas pada amarah. Amarah di sini meliputi perasaan misalnya merasa jengkel gitu ya, merasa kemudian di sini amarah merasa cenderung tidak terima ataupun merasa seperti meluap gitu ya. Kemudian sedangkan kesedihan, di sini kesedihan adalah suatu perasaan sedih, perasaan tidak merasa enak, kemudian perasaan pilu, perasaan rasa ingin menangis, seperti itu kesedihan. Sedangkan rasa takut di sini adalah perasaan merasa cemas, merasa cenderung merasa tidak enak, tidak merasa takut, misalnya merasa was-was, merasa dihantui seperti itu. Selanjutnya di sini adalah kenikmatan. Kenikmatan misalnya merasa bangga, kemudian merasa terpesona, kemudian merasa puas, merasa bahagia ya. Itu contoh rasa kenikmatan, bentuk emosi dari kenikmatan. Kemudian bentuk emosi dari cinta. Cinta di sini adalah adanya kasih sayang, kemudian adanya kepercayaan, kemudian adanya penerimaan terhadap orang lain atau penerimaan terhadap perasaan seperti itu ya. Kemudian ada kasih sayang tadi ya, kesemangat, itu juga masuk ke emosi cinta. Sedangkan di sini terkejut, merasa kaget ya, merasa kaget, merasa tiba-tiba merasa merasa terperanjat atau merasa apa di sini, rasa terkejut seperti itu. Sedangkan jengkel di sini lebih ke arah merasa jijik, merasa hina, merasa tidak terima seperti itu jengkel ya. Kemudian yang selanjutnya yaitu malu. Malu di sini adalah suatu perasaan di mana merasa tidak mencapai sesuatu yang diinginkan. Jadi di sini ada perasaan, ada kesal hati, itu juga malu. Kemudian merasa tidak pede, seperti itu bentuk
Kemudian di sini ada juga hubungan antara emosi dengan tingkah laku. Jadi disebutkan bahwa jika ada pertanyaan apakah emosi yang menimbulkan tingkah laku, kan ya, apakah orang itu emosi dulu baru ada tingkah lakunya, atau sebaliknya tingkah lakulah yang menimbulkan emosi. Jadi apakah emosi yang menimbulkan tingkah laku atau sebaliknya tingkah lakulah yang menimbulkan emosi. Jadi di sini ada namanya kecerdasan emosional. Jadi kecerdasan emosional itu di sini emosi itu memainkan peranan dalam pola berpikir maupun dalam pola tingkah laku individu. Kemudian nanti akan dibahas beberapa contoh dari kecerdasan emosional. Jadi yang pertama itu respon yang cepat tapi ceroboh. Jadi pikiran emosional itu ternyata jauh lebih cepat daripada pikiran yang rasional. Pikiran rasional itu pikiran yang masuk akal ya. Artinya tidak mempertimbangkan apa yang dilakukan. Kadang ternyata orang yang emosi karena disebabkan oleh emosi, orang itu jadi tidak rasional berpikirnya. Sebagai contoh, misalnya orang takut akan sesuatu, orang itu akan bisa lari atau melompat suatu jembatan gitu yang rasanya tidak masuk akal kalau dalam keadaan yang normal. Tapi dalam keadaan emosi orang itu bisa saja misalnya ya, karena melihat sesuatu yang ditakutkan, akhirnya orang itu bisa melakukan sesuatu yang tidak masuk akal. Itu maksud yang pertama. Yang kedua, mendahulukan perasaan baru pikiran. Jadi disebutkan bahwa terkadang orang itu rasionalnya membutuhkan waktu yang sedikit lama. Dalam arti orang itu bisa berpikir secara normal, berbicara sesuatu yang masuk akal, kadang itu lebih lama dibandingkan dengan pikiran yang emosional. Jadi sehingga orang itu melakukan sesuatu karena dorongan emosi dulu baru dipikirkan. Sebagai contoh misalnya, orang yang emosinya dalam marah, dia cenderung mengikutkan emosinya, marah-marah walaupun ternyata marah-marah di tempat umum misalnya, padahal setelah disadari itu rasanya memalukan atau sesuatu yang tidak bisa diterima dengan akal. Tapi karena emosi, jadi ujungnya pikiran rasional itu datang setelahnya gitu ya. Baru merasa malu setelah faktanya udah marah-marah dulu di depan umum, misalnya seperti itu. Yang ketiga, di sini memperlakukan realitas sebagai realitas simbolik. Jadi memperlakukan sesuatu seolah-olah sesuatu itu nyata gitu kan ya. Jadi dalam berperilaku mengikuti logika pikiran emosional atau logika hati, yaitu memandang unsur-unsur yang dilambangkan sebagai sesuatu yang seolah-olah nyata. Misalnya seperti ini. Kadang seorang seniman yang membawakan puisi itu menggunakan perumpamaan yang mendekatkan atau menguras emosi gitu ya, sehingga orang yang mendengarkan itu terbawa perasaan. Makanya biasa kalau misalnya ya puisi tentang ibu, orang itu mengambil perumpamaan yang menyedihkan atau misalnya membuat terharu, sehingga semuanya larut dalam sebuah emosi. Itu yang dimaksud. Yang keempat, masa lampau diposisikan sebagai masa sekarang. Jadi terkadang dalam kecerdasan emosional itu orang menganggap pikiran emosional itu seolah-olah berkaitan dengan peristiwa yang diingatnya. Jadi gitu. Jadi pikiran emosional itu bereaksi terhadap keadaan seolah-olah itu udah terjadi sekarang. Kan misalnya orang anak kecil ya, individu anak itu yang trauma karena pada waktu kecilnya menerima perlakuan yang kurang enak atau kekerasan, kadang hal itu terbawa sampai dewasa. Nah, misalnya anak itu trauma karena kekerasan dari orang tuanya. Ujung-ujungnya ketika besar anak itu menjadi pribadi yang tidak pede, gugup gitu ketika mendengarkan suara yang menyaring ataupun suara yang terkesan membentak. Ya. Kemudian yang kelima atau terakhir, realitas yang ditentukan oleh keadaan. Artinya di sini memberikan makna bahwa pikiran emosional dalam diri individu itu bekerja banyak ditentukan oleh keadaan atau perasaan, sehingga cenderung tertentu itu sedang dirasakan, seolah-olah sesuatu itu sedang dirasakan. Jadi kadang orang dalam berperilaku lebih cenderung banyak dipengaruhi oleh emosinya gitu. Jadi kadang orang itu ketika melakukan sesuatu terbawa emosi atau sebaliknya seperti itu ya. Itu adalah bentuk-bentuk beberapa kecerdasan emosional. Kemudian di sini ada beberapa teori emosi ya. Teori emosi yang dikemukakan oleh
pendapat Goleman itu diantaranya ada teori sentral, ada teori periferal, teori kedaruratan emosi, dan teori kepribadian. Sekarang teori sentral. Teori sentral itu berpendapat bahwa tingkah laku merupakan akibat dari emosi. Misalnya, seseorang yang menangis karena orang itu emosinya sedih gitu. Itu teori sentral. Jadi teori sentral ini berkata bahwa perbuatan orang itu diakibatkan karena emosi. Jadi seseorang tertawa karena seseorang itu merasa bahagia. Seperti itu menurut teori sentral. Jadi selanjutnya teori periferal sebaliknya. Jadi dia berkata bahwa tingkah laku itu bukan akibat dari emosi gitu, melainkan emosilah merupakan akibat dari tingkah laku. Ibaratnya gini, terkadang orang itu tidak sedih, tapi karena ada suasana yang membawanya sedih, menangis, jadi orang itu ujungnya sedih gitu. Sama halnya misalnya gini, orang sebenarnya tidak bahagia gitu, tapi karena suatu kondisi membawa dia tertawa, tingkah lakunya tertawa, sehingga orang itu ikut-ikutan bahagia. Makanya biasanya kalau orang yang cenderung sedih, maka menontonlah film-film yang membuatnya tertawa, otomatis dia merasa lega atau bahagia. Itu yang dimaksud dari teori periferal. Jadi tingkah laku seseorang itu bukan akibat dari emosi, tapi sebaliknya emosi seseorang diakibatkan oleh tingkah lakunya ya. Kemudian yang ketiga, teori kedaruratan emosi. Teori kedaruratan emosi ini berbicara seperti ini. Orang itu ya secara langsung atau secara refleks terkadang merasa termotivasi karena sesuatu gitu. Jadi disebutkan bahwa ada hubungan antara perasaan dengan emosi, kemudian emosi dengan motivasi. Terkadang gini, orang termotivasi untuk bahagia gitu, sehingga dia merasa dirinya bahagia, memaksakan dirinya untuk bahagia, sehingga emosinya yang terjadi itu orangnya merasa bahagia gitu. Jadi motivasi untuk selalu bahagia, jadi orangnya itu membawa suatu perasaan dengan yang bahagia, sehingga emosinya ikut berbahagia seperti itu ya. Demikian juga dalam hal contoh lain. Selanjutnya teori yang terakhir adalah teori yang berkata kepribadian. Emosi dan tingkah laku itu katanya ya tidak dapat dipisahkan. Dia hanya bisa dibedakan, oh emosi bahagia, tingkah lakunya tertawa, tapi keduanya tidak bisa dibedakan. Itu berdasarkan teori kepribadian. Jadi teori-teori emosi di sini memang mewakili beberapa emosi tertentu. Kadang emosi tidak bisa dipisahkan dengan perilaku, karena misalnya orang kalau emang emosinya merasa sedih, merasa kecewa, otomatis orang itu akan menangis atau akan berkeluh kesah seperti itu. Itulah yang sebagai contoh kepribadian, karena dia sebagai satu hal yang tidak dapat dipisahkan. Itu adalah teori emosi. Selanjutnya di sini ada beberapa faktor yang mempengaruhi perkembangan emosi. Jadi emosi seseorang itu dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor yang pertama, perubahan tingkah laku itu tergantung pada fluktuasi emosi, maju mundurnya atau tinggi rendahnya emosi yang ada pada individu. Khusus pada remaja ya, di sini contohkan pada remaja karena emang pada periode remaja emosi itu yang perkembangan emosi orang anak itu atau individu itu emang pada fase remaja mengalami peningkatan luar biasa, sehingga di sini pas dikaji adalah ketika fase remaja. Jadi ada beberapa faktor yang menyebabkan perkembangan emosi. Yang pertama adalah perubahan jasmani. Perubahan jasmani misalnya dikatakan pada fase remaja ini kan mengalami fase atau masa pubertas ya. Jadi pada masa itu mengalami perkembangan fisik yang juga signifikan, sehingga ternyata berpengaruh perkembangan jasmani. Misalnya ada perkataan kalau misalnya orang yang akan menstruasi misalnya akan cenderung sering meluapkan emosinya berlebihan seperti itu. Itu ternyata ada efeknya karena perubahan jasmani. Kemudian ada juga ternyata terkadang orang yang merasa kan ada fase tertentu di mana perubahan jasmaninya misalnya bertubuh besar atau apa, ternyata ini juga berpengaruh dalam perkembangan emosi, karena ini juga akan ada tadi itu kedaruratan, ada faktor motivasi sehingga berpengaruh pada perasaan, selanjutnya juga akan berpengaruh pada emosi. Yang kedua di sini adalah perubahan pola interaksi dengan orang tua. Jadi kalau kita tahu bahwa pada fase anak-anak ya, anak-anak berarti usia awal anak ataupun tengah dan akhir anak, mungkin orang tua akan memarahi atau bahkan mungkin memberikan hukuman ya kepada anak yang melakukan kesalahan. Tapi tidak demikian, misalnya tidak dianjurkan untuk
menuju tahap remaja, mungkin akan menjelang dewasa. Jika disamakan, takutnya ada perasaan menolak, perasaan ingin melepaskan diri, sehingga emosinya makin menjadi-jadi. Makanya biasanya pola asuh orang tua disebutkan bahwa ketika remaja bukannya menjadi seolah-olah menjadi pengasuh atau apa, tapi malah menjadi seorang pembimbing, menjadi teman, karena tadi itu akan menjadi pergejolakan emosi di sini. Juga pola interaksi juga berpengaruh dalam perkembangan emosi. Kemudian yang ketiga, perubahan interaksi dengan teman sebaya. Jadi ketika remaja, seorang anak akan mengalami interaksi dengan teman-teman sebayanya, maka ada geng-geng tertentu. Ini juga akan berpengaruh terhadap pola interaksi, pola emosi anak, karena tadi itu dari pergaulan, kemudian dari nada bicara, dari proses memaknai sesuatu, ternyata di sini juga akan berpengaruh terhadap perkembangan emosi. Demikian juga misalnya pada anak remaja ataupun menjelang dewasa kan udah mengenal yang namanya lawan jenis, ada rasa ketertarikan, sehingga di sini ada pola-pola emosi yang berubah gitu, yang awalnya mungkin cenderung tidak memperhatikan diri sendiri atau apa, jadi cenderung memperhatikan diri sendiri sehingga menjadi pribadi yang lebih ingin disenangi oleh orang lain. Itu menjadi pola perkembangan emosi anak gitu ya. Kemudian perubahan pandangan luar. Pandangan luar di sini disebutkan bahwa seseorang itu dalam perkembangan pasti dipengaruhi oleh kebudayaan, oleh lingkungan, oleh keadaan sekitar gitu ya. Jadi dalam proses perkembangannya, seseorang itu akan melihat beberapa hal yang dipengaruhi oleh budaya, misalnya dari pola nilai-nilai, misalnya dari pola hal yang ditonton juga, ternyata dari pergaulan, dari cara dia memaknai sesuatu. Di sini juga akan menjadi pola pembentukan emosi anak juga. Jadi makanya pandangan luar di sini kan perlu dibimbing agar anak tidak selalu menyikap hal-hal yang negatif, sehingga emosinya cenderung bisa negatif. Diberilah misalnya bimbingan terhadap hal-hal yang positif sehingga menjadi emosi yang positif juga. Kemudian terakhir, faktor yang mempengaruhi anak juga ada perubahan interaksi dengan sekolah. Selain keluarga, sekolah dianggap sebagai wadah atau lembaga atau sarana yang terpenting dalam perkembangan anak, termasuk salah satunya emosi. Nah, seperti ini, terkadang anak di sekolah itu ingin merasa diperhatikan, apalagi misalnya dia menguasai pelajaran tertentu, jadi dia merasa ingin menunjukkan bakat atau kemampuannya. Nah, di sini peran guru sangat penting. Jangan sampai ketika anak ingin menunjukkan suatu kemampuannya, guru meremehkan atau mungkin malah tidak mempedulikan. Hal ini ternyata berdasarkan beberapa pendapat bisa mempengaruhi terhadap emosi anak. Bisa saja karena tadi merasa tidak dipedulikan, anak menjadi minder, anak menjadi tidak pede, seperti itu tempatnya ya. Itulah faktor yang mempengaruhi perkembangan emosi. Ternyata kemudian ada perbedaan individual yang dalam perkembangan emosi anak, karena setiap individu berbeda, itu pasti akan mengalami perbedaan juga dalam perkembangan emosi anak. Perkembangan emosial merupakan perkembangan yang paling sulit diklasifikasikan. Dia tampak pada gejala kehidupan sehari-hari, bahwa kadang-kadang orang dewasa pun sulit mengatakan menunjukkan emosinya, baik itu menyatakan perasaannya atau apa, karena tadi itu sulit dideteksi atau sulit diklasifikasikan, karena dia bermain dengan perasaan atau hati gitu kan, jadi sulit dideteksi. Kemudian ternyata proses kematangan perkembangan emosi mempunyai hubungan yang erat dengan pertumbuhan perkembangan, sehingga dia akan dipengaruhi atau dimulai dari fase bayi, fase-fase atau periode perkembangan anak, sehingga pada setiap periode ini pasti jelas perkembangan emosi juga berbeda. Karakteristik manusia yang khas atau berbeda antara satu sama lain, kemudian dipengaruhi oleh beberapa faktor, juga menyebabkan perbedaan pula pada aspek emosi. Tadi itu pola asuh orang tua, pola komunikasi, ternyata juga akan membentuk karakter emosi yang berbeda pada diri individu. Tidak hanya pada aspek yang lain, aspek emosi juga ternyata berbeda. Sebagai contoh misalnya di sini dicontohkan misalnya ada perbedaan karakteristik pada aspek emosi. Misalnya di sini kan ya ada anak yang cenderung introvert, kemudian ada anak cenderung yang pemarah,
memiliki juga anak yang misalnya mudah tersenyum, mudah tertawa. Ini beberapa contoh emosi pada anak ya. Kemudian di sini tingkat kestabilan emosi pada anak remaja juga berbeda tergantung dari lingkungan, pola asuh orang tua seperti itu. Kemudian ada terdapat keseimbangan ya, kemampuan dalam mengendalikan diri. Kadang gini, seseorang berada di lingkungan sama tidak memastikan orang itu punya kadar emosi yang sama juga. Misalnya pola asuh yang keras dalam suatu rumah tangga tidak mesti atau tidak harus atau tidak semestinya menimbulkan karakter yang semuanya pemarah gitu atau emosi. Bisa saja ada seseorang yang bisa mengendalikan diri. Nanti kita akan lebih kaji dalam proses belajar ya. Maka disebutkan ada beberapa emosi, misalnya ada yang mudah marah, ada individu yang mudah marah, ada juga individu yang penyabar. Itu aspek emosi yang berbeda. Kemudian ada yang berempati atau ya perasa, peduli, tapi ada juga yang masa bodoh seperti itu, tidak peduli. Ada seperti karakter seperti itu, emosi seperti itu. Ada juga misalnya ada yang pemberani ya, pemberani merasa tidak takut, merasa percaya diri, tapi ada juga yang karakternya memang penakut gitu, mungkin karena disebabkan oleh trauma ataupun memang pembentukan karakternya yang memang takut. Di sini ada perbedaan karakteristik secara umum ya. Kemudian ada beberapa upaya untuk mengembangkan emosi dan implikasinya dalam pendidikan. Jadi emosi itu perlu dikembangkan sehingga dia bisa berimplikasi yang baik dalam pendidikan. Jadi dalam dunia pendidikan, upaya untuk mengembangkan emosi individu itu diarahkan agar individu mempunyai kecerdasan emosional. Jadi terkadang gini, ada pembahasan antara EQ, IQ dan SI ya. Kadang IQ, anak yang pintar itu dikalahkan oleh orang yang punya EQ baik. Banyak penelitian kadang gini, orang yang IQ-nya biasa saja tapi dia punya kontrol emosi yang bagus, EQ yang bagus, dia bisa berhasil dalam hidupnya gitu. Ya. Jadi tidak menutup kemungkinan ya IQ-nya bisa saja tapi kontrol EQ-nya bagus, SI-nya juga bagus, juga bisa juga menjadi orang yang berhasil. Di sini ada 3 keterampilan ya yang dianjurkan dalam membina atau memiliki kecerdasan emosional. Jadi yang pertama itu mengembangkan keterampilan emosional itu sendiri. Misalnya kita harus bisa mengembangkan bagaimana caranya mengendalikan diri, kemudian mengelola perasaan kita, kemudian bagaimana kita mengatasi stres, karena ya setiap orang individu itu punya kadar stres pasti, tapi bagaimana kita mengelolanya sehingga itu tidak berdampak buruk dalam diri kita. Jadi misalnya orang yang terlalu memikirkan sesuatu, terkadang dia terbawa sampai pada periode atau sampai pada tahapan stres. Jadi kalau mau diteruskan bisa saja dia nanti ke arah yang tidak baik gitu atau ke arah yang tidak diinginkan. Tapi kalau dia bisa mengendalikan diri, stres ini bisa dilaluinya gitu ya. Kemudian yang kedua, di sini ada keterampilan kognitif. Bagaimana caranya mengembangkan keterampilan kognitif? Jadi kadang kita harus belajar bagaimana memahami atau menafsirkan isyarat-isyarat sosial yang ada. Kemudian bagaimana menggunakan gitu ya, belajar menggunakan langkah penyelesaian sehingga tidak gopoh gitu ya, tidak gopoh. Kemudian bagaimana kita belajar harus memahami sudut pandang orang lain, jadi tidak egois, tidak maunya menang sendiri. Kita harus belajar, itu salah satu keterampilan kognitif. Kadang ada individu yang merasa dirinya benar, jadi apapun pendapatnya merasa benar, padahal jika kita kaji lagi bisa saja pendapat kita emang salah gitu. Ternyata itu ada pribadi yang tidak mau terima. Ini kan bisa mengakibat. Kemudian yang ketiga, pengembangan keterampilan perilaku. Jadi kita dalam melatih kecerdasan emosional, kita harus belajar bagaimana mempunyai keterampilan komunikasi nonverbal ya. Kemudian berlatih bagaimana mempunyai kemampuan komunikasi verbal. Jadi tadi itu dibilang bahwa EQ, ternyata kecerdasan emosional orang, emotional quotient itu ternyata sangat berpengaruh untuk sukses dan tidaknya seorang yang cenderung menanggapi sesuatu selalu berlebihan atau tidak pada jalur yang sebenarnya. Tadi itu dia punya kemampuan komunikasi yang baik, kadang sulit diterima dalam suatu kelompok sosial, sehingga nanti kalau udah sulit diterima dia akan sulit mengalami perkembangan seperti itu ya. Itu adalah upaya untuk mengembangkannya. Kemudian ada beberapa
penyelesaian kurikulum ada beberapa proses belajar dalam pendidikan dalam dunia pendidikan yang dianjurkan agar seseorang itu memiliki kecerdasan emosional. Nah, jadi yang pertama misalnya belajar mengembangkan kesadaran diri. Di sini dilatih kita sebagai pribadi kita harus mengenali apa saja sih yang ada dalam diri kita gitu. Sehingga hal ini nanti bisa kita bantu untuk dikembangkan gitu. Jadi berusaha memahami diri sendiri, kemudian berusaha untuk menyadari apa yang kita miliki sehingga itu kita bisa kembangkan. Itu salah satu yang pertama untuk mengelola emosi. Kemudian yang kedua adalah belajar mengambil keputusan. Jadi terkadang ketika kita mengalami perkembangan pada periode-periode kita akan dituntut dalam suatu permasalahan. Jadi kita itu dituntut untuk bisa mengambil keputusan pribadi dan menerima konsekuensi dari keputusan itu. Nah, kita harus paham bahwa apapun tindakan kita pasti ada efek baik itu baik ataupun buruk. Jadi kita harus sudah terima. Nah, di sini kita berusaha mengembangkan diri kita sendiri. Andaikan suatu saat ternyata yang keputusan kita ambil itu menghasilkan sesuatu yang tidak baik, itu harus kita terima sebenarnya. Kemudian yang ketiga adalah belajar mengelola perasaan. Kita harus belajar bagaimana caranya mengontrol perasaan kita. Jadi ibarat kata itu kita tidak terlalu menurutkan emosi. Misalnya di saat amarah kita harus mikirkan apakah amarah itu harus diluapkan atau misalnya harus kita atasi dengan hal-hal tertentu. Jadi ini adalah belajar mengelola perasaan. Apakah misalnya rasa stres tadi itu mau diturutkan dan ini nanti depresi. Bagaimana cara mengelola stres itu? Nah, itu maksudnya belajar mengelola perasaan. Dan selanjutnya adalah belajar menangani stres. Nah, tadi kelanjutan dari mengelola perasaan. Jadi belajar menangani stres ini kita berupaya bahwa segala sesuatu yang tidak berjalan sesuai dengan yang kita inginkan tidak membawa kita pada tahap stres yang akut. Misal stres ini kan ada yang bisa membahayakan atau misal stres hanya pikiran yang bertumpuk saja. Bagaimana kita menanganinya agar stres ini yang kita alami nantinya dalam menghadapi suatu masalah tidak berdampak buruk pada kita ke depannya ataupun tidak membuat kita mengambil keputusan yang buruk, misalnya depresi atau apa. Itu yang dimaksud belajar kita untuk menangani stres. Belajar berempati. Terkadang emosi ya juga bisa dilatih dengan kita berusaha memahami seandainya kita berada di posisi orang lain. Seandainya kita yang berada di posisi itu bagaimana rasanya? Seandainya kita berada di apa keputusan yang kita ambil. Jadi kita harus berempati, kita mengerti orang lain. Itu juga bisa membantu kita mengendalikan emosi kita. Kemudian belajar berkomunikasi. Komunikasi ini jika ada cara yang paling tepat untuk menyalurkan perasaan. Jadi ada pepatah yang mengatakan, bukan pepatah ya, ada pernyataan yang bilang seperti ini, segala sesuatu jangan dipendam gitu karena akan merusak pikiran. Ternyata hal itu bagi sebagian besar pengalaman itu juga berlaku misalnya. Jadi ketika kita mempunyai masalah, komunikasikanlah gitu. Komunikasikan jangan dipendam karena dia tadi itu biar tidak stres, kemudian kita bisa mengelola perasaan. Terus ada juga perasaan bahagia atau plong ketika kita udah mulai berkomunikasi dengan orang lain. Kemudian yang ke-7 ya, belajar membuka diri. Tadi ini kelanjutan dari komunikasi. Kalau kita ingin berkomunikasi, syarat utamanya kita harus mampu atau meyakinkan kita untuk membuka diri. Buatlah percaya gitu. Misalnya kita ingin berkomunikasi dengan si A, kita harus percaya atau memberikan kepercayaan kepada si A tersebut. Barulah kita bisa berkomunikasi dengan baik, karena dengan membuka diri berarti kita mulai mempercayai orang lain. Kalau udah percaya berarti kita akan mulai menerima apapun masukan dari orang tersebut. Kemudian belajar mengembangkan pemahaman. Kadang seperti ini, pemahaman itu terhadap pola-pola emosi itu diperlukan. Kadang gini, ada emosi-emosi tertentu yang harus dipahami. Misalnya gini, jika saya marah, apakah saya harus meluapkan kemarahan itu berkokor? Jika saya marah, apa sih yang harus saya lakukan untuk mengontrol kemarahan saya? Jadi kita harus pahami bahwa amarah tidak bisa hanya diselesaikan dengan meluapkan kemarahan. Bisa saja kita berpikir dengan cara yang lebih positif atau apa. Sebagai contoh tadi itu misalnya kita belajar menangani stres misalnya dengan banyak berolahraga, kemudian banyak melakukan hal-hal yang positif atau dan sebagainya.
Selanjutnya di sini belajar menerima diri sendiri. Kita itu dilahirkan tidak sempurna. Kalau kita berpandangan pada sudut orang lain pada semua aspek, kita akan merasa kalau kita ini selalu penuh dengan kekurangan. Ya, kita coba kenali apa sih kelebihan. Tadi sama kayaknya mengenali diri sendiri, kita apa sih kelebihan diri kita sendiri, apa sih kekurangan, kita harus bisa menerima itu. Kalau misalnya kurang, boleh kita maksimalkan agar kekurangan kita itu menjadi sesuatu yang positif atau bahkan bisa menjadi hal yang bisa dibanggakan. Seperti misalnya kita kurang dalam hal ini, kita bisa berlatih sehingga menjadi sesuatu yang khas gitu ya. Kemudian di sini belajar mengemban tanggung jawab. Jadi seseorang bisa mengontrol emosi terkadang karena dia punya tanggung jawab gitu. Misalnya kita diberikan tanggung jawab atau amanah harus membimbing anak atau harus mendidik anak. Kita harus bisa untuk mengemban tanggung jawab ini kan harus kita bisa mengendalikan emosi. Tidak mungkin kita mendidik anak tapi kita harus memaksakan kehendak kita. Misalnya anak itu harus pintar dengan cara apapun. Nah, padahal misalnya anak itu emang kurang mampu. Kita harus tanggung jawab ini misalnya harus dilakukan dengan hal yang positif. Misalnya bagaimana sih membuat anak itu pintar tanpa menyakiti ataupun tanpa dengan sesuatu yang tidak baik atau emosi yang tidak baik. Kemudian selanjutnya belajar dinamika kelompok. Jadi dalam diskusi kelompok ataupun kerja kelompok ada proses penerimaan, ada proses menerima pemimpin. Nah, jika kita menjadi pemimpin di anggota kelompok, bagaimana kita mengayomi pendapat-pendapat dari anggota kelompok. Demikian juga ketika kita menjadi anggota kelompok, bagaimana kita berusaha menerima ataupun mematuhi dari pemimpin yang disampaikan. Jadi itu proses mengelola emosi juga. Kemudian yang terakhir ada belajar menyelesaikan konflik. Jadi dalam diri kita itu dianjurkan bahwa kita harus berkonfrontasi dalam artian bekerja sama dengan diri kita sendiri, bahwa konflik itu tidak akan diselesaikan kalau misalnya kita masing-masing mau menang sendiri gitu. Jadi harus musyawarah sehingga kita bisa melatih emosi kita untuk menyelesaikan suatu masalah atau konflik. Itulah rangkaian kurikulum yang dianjurkan dimiliki agar kita punya emosi yang baik seperti itu. Kemudian di sini aspek perkembangan emosi kan mengalami perubahan ya dari masa ke masa. Yang menjadi pertanyaan ini ada beberapa, bagaimana ciri atau khas pada setiap periode, itu pertanyaan terbesar. Pada fase anak-anak itu gimana perkembangan emosinya ya. Kemudian kalau seperti apa, cirinya seperti apa faktor yang mempengaruhi kok misalnya anak pada usia dini emosi seperti ini, apa faktor yang mempengaruhi emosi anak pada usia itu misalnya. Kemudian apa sih upaya pengembangannya, bisa memperbaikinya agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Ini yang akan menjadi fokus diskusi kita ke depannya, sehingga nanti kalian bisa mendeskripsikan terutama pada fase bayi ya, karena fase pranata kan masih dalam ibu, jadi dapat dikatakan bahwa emosi anak tergantung pada emosi janin itu atau emosi ibu sangat berpengaruh pada bayi gitu ya. Nah, nanti akan kedepannya akan kita kaji bagaimana fase emosi, perkembangan emosi pada fase-fase ini ya, sehingga kalian bisa mendeskripsikan bagaimana fase perkembangan emosi pada beberapa periode ini. Nah, seperti itu ya. Jadi nanti kalian akan ditugaskan bahwa kedepannya nanti kalian bisa mendeskripsikan atau mencirikan atau menjabarkan tentang perkembangan emosi pada setiap periode. Baik, demikian materi kita kali ini. Selamat memahami materi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua.